Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman. Di kesempatan kali ini saya akan membawakan cerita dari Kak Tian Rostiana. Di dalam cerita tersebut ada sebuah arwah gentayangan yang sakit hati. Masih sempat-sempatnya sakit hati ya kepada manusia. Dan arwah itu memutuskan untuk bersekutu dengan iblis. Seperti apa kisahnya? Ini dia selengkapnya. Tapi sebelum itu biasa ya, kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke teman-teman, ini dia selengkapnya. Penulis berkata, Bismillahirrahmanirrahim. Sampurasun. Kembali lagi dengan penulis ya, orang biasa yang punya sedikit pengalaman dan hanya berniat untuk berbagi. Semoga bisa diambil hikmah dan pelajarannya. Berkenan untuk menyimak silahkan, kalau tidak abaikan. Setelah beberapa bulan sepulangnya saya dari Purwakarta, saya telah banyak belajar dari kejadian sebelumnya. Saya pun menjadi lebih peka terhadap hal-hal yang dianggap tabu dan layak untuk diperbincangkan. Semua akan dikupas secara tajam, setajam mulut netizen kalau lagi nyinyir. Suatu hari, saat saya sedang bersantai, tiba-tiba suami kakak kedua saya datang menemui saya dengan tergesa-gesa. Dia mengatakan bahwa kakak saya mengalami kerasukan dan meminta bantuan ke saya. Saya pun langsung bergegas menuju rumahnya. Saat saya baru saja membuka pintu kamarnya, terlihat beberapa orang sedang memegangi kakak saya. Tiba-tiba kakak saya yang sedang mengalami kerasukan menatap saya dengan tatapan kosong dan ketakutan. Ia menjerit dan mengatakan, "Takut, takut, takut." Lalu memalingkan wajahnya. Dan kemudian sosok yang merasukinya itu pergi dengan sendirinya. Setelah itu, kakak saya tidak sadarkan diri. Kemudian saya membantu untuk menetralkan energi negatif yang tersisa di tubuhnya. Tak lama, kakak saya pun sadar dan dibantu untuk berbaring, karena tubuhnya masih lemah setelah mengalami kerasukan. Rupanya, sosok yang tadi merasuki kakak saya masih berada di sekitar rumah, seolah mengintai untuk merasuki tubuh kakak saya kembali dan mencelakai orang-orang di sekitarnya. Saya merasa geram, karena sebelumnya sosok itu terlihat ketakutan ketika melihat saya. Namun nyatanya, ia masih berkeliaran di sekitar rumah dan bermaksud untuk berbuat jahat, seolah menantang saya dengan taktik liciknya. Kemudian saya mengajak keponakan saya yang menjadi editor dalam cerita ini nih, untuk menangkap sosok tersebut agar tidak selalu meresahkan dan meneror warga desa lagi. Sosok itu sempat bersembunyi di balik pohon nangka saat saya dan keponakan mengejarnya. Ia mempermainkan kami dengan mengintip dari balik pohon. Dan menunggu kami lengah, saya pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kami dapat menangkap sosok tersebut. Untunglah, keponakan saya sempat melihatnya saat sedang mengintip, lalu kami mengejarnya. Atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami pun berhasil menangkapnya. Keponakan saya sempat akan membinasakan sosok itu karena ia menolak untuk pergi dan berhenti mengganggu. Namun, saya mencegahnya dan bertanya secara baik-baik kepada sosok tersebut. Apa ia akan tetap seperti itu dan kami membinasakannya? Atau ia akan bertaubat dan kembali mengingat Allah, meminta ampunan dan perlindungannya agar tidak dimanfaatkan oleh iblis, sehingga ia bisa menemukan jalan yang mudah untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Setelah saya memberi penjelasan atas kekuasaan Allah dan mengingatkan tentang balasan yang sangat pedih di akhir nanti atas dosa-dosa yang telah kita lakukan, akhirnya sosok itu menangis meminta ampun dan memilih untuk bertaubat. Saya tahu, meskipun Nengsi sempat menjadi sosok yang jahat dan menakutkan, tapi pada dasarnya dia itu baik. Hanya saja dendam yang tertanam dalam dirinya ditambah ada pengaruh dari iblis, akhirnya dia menjadi seperti itu. Sepenggal kisah tentang sosok yang menebarkan teror untuk warga sekitar dan bahkan sampai ke desa lain.
Bermula dari sekitar tahun 1967. Terjadi pernikahan seorang gadis di sebuah desa. Saat usianya baru menginjak 17 tahun. Pernikahan itu terjadi atas dasar perjodohan yang sempat membuat gadis tersebut menolaknya dikarenakan gadis tersebut masih ingin melanjutkan pendidikan. Namun, karena desakan orang tua, ia pun akhirnya terpaksa menyetujui karena tidak ingin dicap sebagai anak durhaka. Gadis itu bernama Ningsih. Ia adalah sosok yang mempunyai paras yang cantik, periang, dan mempunyai banyak teman. Akan tetapi, setelah menjalani kehidupan berumah tangga dengan seorang anak tuan tanah yang angkuh itu, kehidupannya berubah total. Memang sudah sewajarnya seorang istri patuh dan menghormati suaminya. Namun, bukan berarti seorang istri harus diperlakukan dengan semena-mena. Lain cerita dengan Ningsih. Ia sering mendapatkan perlakuan buruk dari suaminya. Di hadapan orang tua dan keluarga, ia selalu menutupi perlakuan buruk suaminya itu. Ia memendam semua kepedihan batinnya atas perlakuan buruk suaminya sendiri. Ia sempat berputus asa sehingga pernah mencoba untuk mengakhiri hidupnya. Namun, saat itu ia mengetahui bahwa dirinya tengah berbadan dua karena ia menyadari sudah terlambat datang bulan. Akhirnya ia pun mengurungkan niatnya itu dan memberitahu suaminya bahwa ia akan segera menjadi seorang ayah. Ia berpikir bahwa suaminya akan merasa senang dan berubah menjadi lebih baik setelah mendengar kabar yang ia sampaikan. Namun ternyata dugaannya salah. Suaminya tetap bersikap buruk dan bahkan lebih saat usia kehamilannya menginjak 7 bulan. Ia mengalami kekerasan fisik yang dilakukan suaminya sampai ia pun sempat mengalami pendarahan. Kandungannya masih bisa diselamatkan, namun dengan resiko yang berbahaya untuk dirinya. Keluarga akhirnya mengetahui bahwa selama ini ia menderita dalam pernikahannya, sehingga memutuskan untuk membawanya kembali ke rumah. Dalam waktu 2 bulan, saat usia kandungannya menginjak 9 bulan, takdir mengharuskan ia menghembuskan nafas terakhir sebelum bayinya terlahir ke dunia. Ia dimakamkan bersama anaknya yang masih berada dalam kandungan karena dinyatakan sudah tidak bisa diselamatkan juga. Innalillahi. Dan semenjak kematian yang tragis, teror demi teror pun terjadi. Dimulai dari suaminya yang sering ia datangi sembari menggendong anaknya, seolah ia ingin menunjukkan bahwa ia menjadi seperti itu akibat ulah suaminya. Padahal selama hidup berumah tangga, ia sudah berusaha menjadi istri yang baik. Namun, baik ketika ia masih hidup ataupun setelah kematiannya, perlakuan suaminya tetap saja buruk. Bahkan sempat terucap kata dari suaminya, "Saat hidup saja kamu sudah tidak berguna, dan sekarang kamu datang hanya untuk menakutiku. Lebih baik kamunya saja. Aku sudah tidak peduli denganmu. Jangan pernah mengganggu aku lagi." Atas ucapan suaminya itu, timbullah sebuah dendam yang membuat arwah Ningsih kemudian bersekutu dengan iblis, sehingga membuat Ningsih menjadi arwah yang jahat dan mempunyai energi negatif yang amat besar. Kuntilanak merah adalah sebutan untuk sosok kuntilanak yang telah bersekutu dengan iblis dan menjadi sosok yang kuat. Setelah Ningsih menjadi sosok kuntilanak merah, ia memang tidak mengganggu suaminya lagi. Namun, dendam yang ia miliki seolah menjadi kutukan bagi suaminya. Sampai akhirnya, suaminya menderita dengan berbagai penyakit yang tidak kunjung sembuh dan ia memutuskan untuk pergi meninggalkan desa. Sampai sekarang, tidak diketahui kabar beritanya lagi. Beberapa tahun setelah kepergian suaminya itu, Ningsih yang sudah menjadi arwah jahat terus menebarkan teror kepada warga sekitar. Di antaranya adalah paman saya yang pernah beberapa kali merasa diikuti oleh sosok Ningsih. Rupanya, dulu semasa hidupnya dan sebelum ia dijodohkan, Ningsih pernah menaruh hati kepada paman saya. Namun karena saat itu usia paman saya lebih muda dari Ningsih, ia pun merasa malu untuk mengungkapkan.
hanya bisa memendam perasaannya dan menganggap paman saya sebagai adiknya. Paman saya akhirnya menikah dengan seorang gadis yang berasal dari desa lain dan memutuskan untuk tinggal di desa istrinya. Saat istrinya sedang mengandung, sosok Ningsih datang dan mengganggu istri paman saya. Ia marah dan merasa cemburu karena semasa ia hidup, ia tidak pernah merasakan kebahagiaan bersama orang yang dicintainya. Suatu hari, sosok Ningsih diam-diam merasuki tubuh istri paman saya. Awalnya ia bersikap biasa, namun pada akhirnya paman saya menyadari ada yang berbeda dari istrinya. Ia bersikap manja dan terlalu berlebihan, sampai ia mengungkapkan kata-kata cinta yang sebelumnya tidak pernah diucapkan oleh istri paman saya. Dan diketahuilah bahwa istrinya tengah dirasuki oleh sosok Ningsih. Karena sebelumnya paman saya sempat melewati makam Ningsih setelah berkunjung dari rumah saya. Setelah ketahuan, sosok Ningsih mengaku bahwa ia yang berada di tubuh istri paman saya. Ia pun mengamuk dan sempat membahayakan kandungan istri paman saya itu. Dengan dibantu keluarga dan warga sekitar, akhirnya sosok Ningsih dapat dikeluarkan dari tubuh istri paman saya. Namun ia terus menghantui sampai pada saat istri paman saya akan melahirkan. Ia kembali merasuki tubuh istri paman saya, bahkan saat proses melahirkan berlangsung. Ia mengamuk dan meminta paman saya untuk menggendongnya dengan keadaan ketuban istrinya sudah pecah. Semua orang yang berada di sana merasa panik dan khawatir. Mereka akhirnya mencoba mengusir sosok Ningsih dengan cara membacakan surah Yasin. Namun mereka tidak menyangka bahwa sosok Ningsih malah ikut membacakan ayat demi ayat dari surah Yasin tersebut. Ya, sosok Ningsih bahkan hafal dan sangat fasih saat mengikuti orang-orang yang sedang mengaji. Akhirnya dipanggillah seorang ustadz untuk membantu mengeluarkan dan mengembalikan sosok Ningsih ke tempat sebelumnya ia berada, yaitu di desa saya. Setelah kejadian itu, paman saya tidak pernah lagi melewati jalan yang terdapat makam Ningsih. Cerita berlanjut, setelah sosok Ningsih tidak lagi berkeliaran ke desa-desa lain, kakak pertama saya, yang pada saat itu menginjak usia 19 tahun, ia mengidap suatu penyakit dan setiap kali penyakitnya kambuh, sosok Ningsih pasti selalu merasuki tubuh kakak saya. Selain mengamuk, ia pun menjerit-jerit histeris dan selalu berusaha untuk berlari keluar rumah, kemudian menuju sungai tempat sosok Ningsih biasa berada. Pernah suatu hari, saat orang tua kami tidak ada di rumah, kakak pertama saya kembali dirasuki sosok Ningsih. Di rumah hanya ada 2 orang kakak saya yang lain. Saat kakak saya mengamuk, ia melempar-lemparkan barang yang ada di rumah. Kemudian, ia berlari menuju pintu yang sebelumnya sudah terkunci. Kedua kakak saya pun berusaha mengikat tubuhnya, tapi karena tenaganya yang luar biasa besarnya, ia pun dapat melepaskan diri. Anehnya, meskipun pintu rumah terkunci, tapi kemudian ia bisa membuka pintunya tanpa menggunakan kunci. Ia berlari menuju sungai dan sempat berkata, "Aku akan membawa anak ini pergi agar bisa menemani aku," sambil tertawa cekikikan. Untungnya, ada teman ayah saya yang baru pulang dari kebun. Saat teman ayah saya melihat kakak saya berlari disusul oleh kedua kakak saya yang lain, ia pun ikut mengejarnya. Ia tahu kalau kakak pertama saya memang sering dirasuki oleh Ningsih. Karena teman ayah saya itu orang bisa, tapi bukan ahli supranatural, makanya setelah ia berhasil menangkap kakak saya, ia pun dapat mengeluarkan sosok Ningsih itu. Setelahnya, kakak saya pun dibawa kembali ke rumah. 2 tahun berselang, kakak pertama saya menghembuskan nafas terakhir di usianya yang ke-21 tahun. Karena penyakitnya yang semakin parah dan akibat seringnya ia mendapat gangguan dari sosok Ningsih. Innalillahi. Teror dari sosok Ningsih tidak berhenti begitu saja. Justru ia kembali mengganggu keluarga saya dengan seringnya. Ia merasuki kakak kedua saya yang sempat saya ceritakan di awal kisah ini. Sampai akhirnya, saya pun berhasil menaklukkan sosok Ningsih. Dari dahulu saat sebelum saya bisa seperti ini, sosok Ningsih itu masih terus menebarkan teror dan belum ada seorang pun yang mampu benar-benar melenyapkannya atau menaklukkannya. Teman ayah saya yang tadi saya katakan pun tidak sanggup kalau harus melawannya sendirian. Malah dia juga sering mendapatkan teror dari sosok Ningsih. Salah satunya, apabila teman ayah saya pulang dari kebun saat menjelang sore,
sosok Ningsih selalu menampakkan dirinya. Kehadirannya selalu ditandai dengan terciumnya bau anyir darah. Ia pun menakut-nakuti orang yang menjadi targetnya. Kadang bukan hanya sosok Ningsih yang mengganggu. Anak dari sosok Ningsih yang mulai beranjak remaja pun selalu mengganggu warga sekitar yang kebetulan melewati sungai. Kadang ada yang melihat penampakannya, ada pula yang mendengar siulan yang tidak tahu dari mana arahnya. Guru ngaji saya pun yang sebelumnya tidak mempercayai keberadaan sosok Ningsih dan anaknya, sempat mendapat gangguan dari mereka yang membuat beliau percaya dengan apa yang selama ini warga bicarakan. Saat beliau memancing di sungai, pancingannya bergerak. Ia pikir ada ikan yang memakan umpannya. Saat ia menarik tali pancingnya, ternyata ada sendal bekas yang tersangkut. Seketika itu juga, sosok Ningsih menampakkan diri dan tertawa cekikikan. Guru ngaji saya merasa kaget bukan kepalang dan akhirnya ia pun bergegas pulang. Cerita lain dari warga yang pernah mendapat teror adalah ada seorang lelaki dari kampung sebelah yang sedang berburu burung menggunakan senapan angin di kebun seberang sungai. Pada saat ia akan pulang, ia mendengar ada seseorang yang bersiul. Ia berpikir mungkin ada orang lain juga yang sedang berburu. Sampai ia berjalan pulang, ia tidak menemukan sosok yang bersiul tadi. Sesampainya ia di rumah, ia merasa punggungnya seperti kaku dan berat. Selama 1 minggu setelah lelaki itu berburu, ia terbaring sakit. Dokter menyatakan kalau sebenarnya tidak ada yang salah pada tubuhnya. Akhirnya, keluarga lelaki itu membawanya ke rumah Ustadz. Ustadz tersebut sangat kaget pada saat pertama kali melihat lelaki itu. Di punggungnya ternyata ada anak Ningsih seperti sedang digendong. Ustadz itu pun bertanya sebelum lelaki itu sakit, apa dia pernah menyambangi suatu tempat? Lelaki itu mengatakan bahwa ia sempat berburu burung di sungai kampung sebelah. Akhirnya, Ustadz itu mengatakan bahwa lelaki itu ketampilan sosok anak laki-laki. Ustadz itu menyarankan kepadanya agar mengantarkan sosok anak lelaki itu kembali ke tempat asalnya, dibantu dengan doa-doa yang ia berikan. Lelaki itu pun akhirnya mengikuti saran yang diberikan Ustadz. Ia kembali menyambangi sungai untuk mengantarkan sosok anak Ningsih tersebut. Semenjak itu, ia pun sembuh dari sakitnya. Setelah banyak mendengar kabar tentang sosok anak Ningsih yang ternyata banyak berulah, saya dan keponakan saya sempat akan menangkap sosok anak Ningsih juga. Karena anak Ningsih yang dulu tidak terselamatkan kemudian menjelma sebagai sosok yang sama menakutkan seperti Ningsih. Namun, anaknya itu tidak bisa diajak berkomunikasi dan selalu bersembunyi. Anaknya itu laki-laki dan sekarang sudah mulai beranjak remaja. Saat Ningsih sedang menjalani proses pertaubatan, saya mengatakan kepada sosok Ningsih bahwa saya akan menangkap dan membinasakan anaknya karena dia sudah banyak meresahkan. Dengan menangis lirih, sosok Ningsih mengatakan, "Jangan tangkap anak saya. Saya mohon, berikan kesempatan 1 kali ini saja, agar anak saya setidaknya bisa merasakan kehidupan di dunia ini. Saya berjanji, dan akan memastikan bahwa anak saya tidak akan mengganggu orang lain lagi." Ia berusaha meyakinkan saya bahwa ia bisa menangani anaknya agar berhenti untuk mengganggu manusia lagi. Setelah mendengar permintaan Ningsih itu, saya pun akhirnya mengurungkan niat untuk menangkap anaknya dan memberikan izin agar Ningsih bisa menemui anaknya. Setelah itu, tidak pernah terdengar lagi kabar ada orang yang diganggu oleh anaknya. Namun berselang 4 tahun kemudian, tepatnya di awal bulan Ramadan tahun 2020 yang lalu, sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, saat saya akan mandi, kakak kedua saya memanggil saya dengan panik. Ia mengatakan bahwa sepupu kami yang sedang bertani di kebun memanggil suaminya dan memberitahu bahwa sepupu kami itu menemukan sesosok mayat di tepi sungai. Ia ingin memastikan apakah itu benar sesosok mayat atau hanya ada orang yang iseng melemparkan orang-orangan sawah untuk menakuti orang lain. Saya mengajak keponakan saya untuk melihat langsung ke lokasi yang disebutkan. Ketika tiba di lokasi, ternyata sudah banyak orang yang berada di sana, termasuk keluarga korban.
Warga yang berkumpul dan melihat meminta saya untuk menghubungi polisi. Akhirnya saya pun menelpon dan meminta polisi untuk datang. Sudah cukup lama menunggu, namun polisi belum kunjung tiba. Warga belum ada yang berani untuk mengangkat mayat tersebut. Namun, tiba-tiba paman korban datang dan memaksa untuk mengangkat mayat itu. Ia mengamuk dan berusaha melompat ke sungai. Warga pun memeganginya. Karena penyebab kematian korban belum diketahui, warga takut korban tersebut meninggal karena pandemi COVID-19 yang sedang melanda. Karena adzan maghrib telah berkumandang dan warga akan berbuka puasa, akhirnya atas pertimbangan serta kesepakatan bersama, warga dan keluarga korban pun sepakat untuk mengangkat dan membawa mayat tersebut ke rumahnya. Setelah itu kami segera membubarkan diri dan pulang ke rumah masing-masing. Di perjalanan pulang, saya bertemu dengan anggota polisi dan babinsa dari Koramil yang hendak menuju lokasi. Saya mengatakan bahwa korban telah dibawa oleh keluarganya dan saya menyarankan kepada mereka agar datang saja langsung ke rumahnya. Keesokan harinya, diketahuilah bahwa pemuda tersebut berasal dari kampung sebelah. Awalnya, ia sedang memancing di sungai bersama ayahnya. Namun karena tidak kunjung mendapat ikan, ayahnya memutuskan untuk pulang lebih dulu dan meninggalkan anaknya seorang diri. Hari sudah larut malam, dan anaknya belum kunjung pulang. Ayahnya sempat khawatir, namun ia berpikir mungkin anaknya itu pulang ke rumah neneknya. Siang hari, ayahnya pun pergi untuk memastikan apakah anaknya berada di rumah neneknya atau tidak. Tapi ternyata anaknya tidak berada di sana. Ayahnya kembali khawatir dan mulai mencarinya. Ia sempat bertanya kepada beberapa teman anaknya, namun mereka berkata tidak melihatnya sejak kemarin sore. Ayahnya teringat bahwa terakhir kali ia bersama anaknya adalah saat memancing di sungai. Ayahnya pun segera menuju sungai dan mulai menelusuri dari tempat mereka memancing sebelumnya. Akhirnya ayahnya itu menemukan sesosok mayat di tepi sungai. Ia mengetahui bahwa mayat tersebut adalah anaknya dari pakaian yang ia kenakan. Namun karena syok, ia tidak langsung mengangkat mayat anaknya dan malah berlari pulang ke rumah untuk memberitahu istrinya. Sampai pada akhirnya ditemukan oleh sepupu saya dan warga lain yang sedang bertani di dekat area sungai. Diketahui bahwa pemuda tersebut mengidap penyakit epilepsi. Banyak warga menduga bahwa pemuda itu mungkin saja terjatuh saat penyakitnya kambuh. Di hari ketiga setelah kematian pemuda tersebut, arwah pemuda itu dikabarkan bergentayangan di sekitar rumahnya. Astagfirullah. Saya pun berusaha untuk memanggil arwah pemuda itu. Malam hari ia pun datang. Saya bertanya, kenapa ia bergentayangan seperti itu? Awalnya ia terlihat seperti kebingungan. Ia pun mengatakan, saya ingin pulang. Kemarin saat memancing ikan di sungai itu, ada seseorang yang sebaya dengan saya. Ia datang menemani saya memancing. Ia mengatakan ingin berteman dengan saya dan mengajak saya pergi. Saya sempat menolak karena saya tidak mengenali orang tersebut. Dari saat itu saya tidak tahu lagi kemana orang tersebut pergi. Saya pun tidak ingat apa-apa lagi. Namun dari kemarin orang itu terus mengikuti saya dan memaksa saya untuk menemaninya di sungai. Saya takut. Saya ingin pulang. Dan setelah mendengar apa yang disampaikan arwah pemuda itu, saya pun tahu bahwa orang yang ia maksud adalah anaknya Ningsih. Saya membantu arwah pemuda itu dengan mendoakannya agar arwah tersebut menemukan jalan untuk kembali ke sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tenang. Tak lama Ningsih datang sebelum saya panggil. Ia sudah mengetahui apa yang terjadi. Saya pun marah karena akibat ulah anaknya telah sampai merenggut nyawa seseorang. Ningsih meminta maaf mewakili anaknya. Kemudian ia meminta saya untuk bekerja sama dengannya agar bisa menangkap anaknya itu. Namun saat ini, baik saya ataupun Ningsih belum bisa menemukan anaknya. Kemungkinan besar karena anak Ningsih sudah bersekutu dengan iblis. Dia menjadi lebih kuat, bahkan melebihi Ningsih pada saat itu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan kepada saya agar bisa segera menemukan anak Ningsih sebelum terjadi hal-hal yang tidak diinginkan lagi. Sekian penuturan tentang kisah ini. Semoga ada hikmah yang bisa dipetik dan bisa dijadikan pembelajaran.
Mohon maaf dan harap maklum apabila ada tata bahasa yang kurang berkenan, dan apabila ada suatu pemikiran yang tidak sejalan antara saya dan pemirsa ya. Semoga tidak dijadikan perdebatan. Beda itu wajar, dan karena perbedaanlah maka kehidupan ini penuh akan warna dan makna. Jika dianalogikan, apabila di satu negara semua orang bernama Udin, apa yang akan terjadi? Saya persilahkan pemirsa untuk menjawabnya sendiri. Adanya perbedaan adalah untuk saling melengkapi. Terima kasih. Dan saya admin Fakta Sejarah pamit undur diri ya. Sampai jumpa di kisah lainnya. Terima kasih, tetap di Fakta Sejarah.